Nomor 4. Gambar di bawah ini menunjukkan dua untai DNA, ada yang A, ada yang B, yang memiliki dua gen, ada gen 1 dan gen 2. Titik P menandakan promotor, sementara T menandakan terminator. Oke, jadi pertama, promotor di sini merupakan titik start atau titik awal dari proses transkripsi protein. Kemudian untuk terminator yang dilambangkan dengan huruf T itu titik akhir atau end of transcription. Jadi titik akhir dari proses transkripsinya. Jadi di sini kita ada dua untai DNA, ada DNA yang A, ada DNA yang B. Kemudian di sini ada titik startnya dari ujung 3, ada yang dari ujung 5. Ini untuk mempermudah saya buatin tambahan ilustrasinya. Kalau untai yang atasnya itu dimulai dari ujung 3, maka untai yang di bawahnya itu akan selalu dimulai dari ujung 5. Jadi dia selang-seling ya. Sini karena dimulai dari ujung 5 dulu, berarti yang di bawahnya itu mulai dari ujung 3. Oke. Oh ya, kemudian di sini karena itu titik P-nya, berarti di sini T-nya. Kemudian kalau di sini terminatornya, berarti di sini titik awalnya. Oke. Kita lanjut balik ke soal. Untai A merupakan template strand untuk gen 1. Untai A yang ini ya. Sini dikatakan bahwa untai A merupakan template strand untuk gen 1. Kita cari tahu. Nih. Template strand itu merupakan transkripsi yang terjadi dari ujung 5 menuju ke ujung 3. Sementara lagi satu ada yang namanya coding strand, yaitu transkripsi yang terjadi dari ujung 3 menuju ke ujung 5. Jadi kebalikannya ya. Di sini ilustrasi yang ada pada soal. Buatin lagi. Kita lihat, tadi kan dinyatakan bahwa untai A merupakan template strand dari gen 1. Kita lihat. Ingat, template strand itu transkripsinya dimulai dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi promoternya di ujung 5, terminatornya di ujung 3. Kita lihat gen 1 pada untai A. Gen 1 untai A. Berarti yang ini. Promotornya itu ada di ujung 3. Sementara terminatornya itu ada di sebelah kanannya. Jadi di ujung 5. Saya ulang ya. Untuk promoter atau titik startnya gen 1 untai A itu ada di sebelah kiri. Di garis kiri ini. Sementara untuk terminatornya di garis kanan. Jadi untuk promoter atau titik awalnya, karena dia berada di sebelah kiri, maka dia mulai dari ujung 3. Sementara untuk terminator atau titik akhirnya berada di sebelah kanan, berarti dia berakhir di ujung 5. Berarti kalau mulai di ujung 3 dan berakhir di ujung 5, dia tergolong coding strand, bukan template strand. Jadi untuk jawaban pertanyaan pertama itu salah. Harusnya dia coding strand. Kita lanjut. Untai B merupakan coding strand untuk gen 2. Kita lihat sekarang untai B. Untai B coding strand gen 2. Kita lihat coding strand itu transkripsinya mulai dari ujung 3 ke ujung 5. Kita lihat promoter atau titik awalnya itu ada di sebelah kanan. Sementara terminatornya atau titik akhirnya untuk gen 2 ini ada di sebelah kiri. Kita lihat fokus ke untai B-nya ya. Berarti pada gen 2 untai B ini transkripsinya itu mulai dari sebelah kanan dari untai B, yaitu di ujung 3. Sementara transkripsinya berakhir di sebelah kiri untai B, yaitu di ujung 5. Berarti kalau dia mulainya dari ujung 3 dan berakhir di ujung 5, maka dia tergolong sebagai coding strand. Jadi jawabannya benar. Kita lanjut. Arah transkripsi untuk gen 1 dan gen 2 adalah dari kanan ke kiri. Kita lihat. Arah transkripsi dari gen 1 dan gen 2 dari kanan ke kiri. Kita mulai dari gen 1 dulu. Promotornya ada di kiri.
terminatornya ada di kanan. Berarti untuk gen 1 ini arah transkripsinya dari kiri ke kanan. Berarti udah jelas ya jawabannya salah. Coba kita lihat di gen 2-nya. Gen 2 itu promotornya ada di sebelah kanan. Sementara terminatornya ada di sebelah kiri. Jadi dia dari kanan ke kiri. Untuk gen 2-nya benar dari kanan ke kiri. Tapi gen 1-nya itu dari kiri ke kanan. Jadi jawabannya salah. Yang terakhir, sekuens bermotif TATA pada gen 1 terletak pada untai B. Jadi sekuens tata ini merupakan sekuens pada template strand yang umumnya ada di sekitar promoter. Jadi ingat ya, template strand yang tadi itu merupakan suatu transkripsi yang terjadi dari ujung 5 ke ujung 3. Dan yang sekuens tata ini dia letaknya di sekitar promoter, di sekitar titik awalnya. Template strand untuk gen 1 itu adalah untai B. Karena gen 1 template strandnya kan ada di untai B yang dimulai dari ujung 5 dan diakhiri dengan ujung 3. Karena kalau di untai A, gen 1-nya itu merupakan coding strand karena dimulai dari ujung 3 dan diakhiri di ujung 5. Kiri ke kanan. Sekuens bermotif tata pada gen 1 terletak pada untai B. Bisa kita asumsikan bahwa sekuens pada template strand untuk gen 1 itu terletak pada untai B. Jadi jawabannya benar. Di sini cakupan yang kalian perlu ingat itu untuk menentukan mana yang tergolong sebagai template strand, mana yang tergolong sebagai coding strand. Sini contohnya ada untai A gen 1, kita lihat. Untai A, fokus ke untai A, gen 1, berarti yang ini, kita lihat promotornya ada di sisi kiri. Terminatornya ada di sisi kanan, atau titik awalnya di sisi kiri, titik akhirnya di sisi kanan, dari kiri ke kanan. Berarti dari ujung 3 nih ke ujung 5 yang di sana. Berarti karena dia mulai dari ujung 3 ke ujung 5, dia tergolong sebagai coding strand. Sementara untuk untai A gen 2, kita lihat lagi. Di sini untuk promotor atau titik awalnya, dia berada di sebelah kanan. Sementara untuk titik akhirnya atau terminatornya di sebelah kiri. Jadi arahnya itu dari kanan ke kiri. Kemudian kita lihat di kanan ini, itu merupakan ujung 5 dari untai A, sementara di sebelah kiri itu ujung 3 dari untai A. Jadi proses transkripsinya dari kanan ke kiri dari ujung 5 ke ujung 3, berarti tergolong sebagai template strand. Begitu juga untuk untai B, baik gen 1 maupun gen 2-nya. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan nomor 4 ini, salah benar, salah benar.